Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kaki seribu untuk tanaman. Apakah kaki seribu termasuk salah satu hama atau malah menjadi sahabat bagi para petani? Pernahkah Anda menemukan hewan kecil berkaki banyak dan merayap di pot tanaman Anda atau di gulutan Anda? Itu adalah kaki seribu. Tapi apakah dia musuh tanaman atau justru sahabat tak terlihat di bawah tanah? Pada video ini kita akan membahas fakta mengejutkan tentang kaki seribu dan peranannya dalam dunia pertanian. Apa itu kaki seribu? Kaki seribu atau Millipede adalah hewan arthropoda dari kelas Diplopoda. Mereka memiliki ratusan kaki yang berfungsi untuk merayap di bawah tanah. Berbeda dengan kelabang, kaki seribu tidak berbisa dan cenderung tidak agresif. Habitat dan perilaku kaki seribu. Kaki seribu menyukai tempat gelap dan lembab. Mereka memakan bahan organik yang sudah membusuk, seperti daun-daun kering, kayu lapu, dan sisa tanaman lainnya. Ini menjadikan bagian penting dalam proses daur ulang nutrisi di dalam tanah, sehingga akan menguntungkan bagi petani. Pertanyaannya, apakah kaki seribu dapat merusak tanaman? Secara umum, kaki seribu bukan hama, namun dalam kondisi tertentu, seperti populasi berlebih atau kekurangan bahan organik, mereka ini bisa memulai makan akar atau batang muda tanaman. Jadi, mereka bisa menjadi masalah atau bisa dikategorikan hama ketika sudah merusak tanaman. Itu pun bisa kita kontrol supaya populasinya tidak terlalu berlebihan di lahan kita. Manfaat kaki seribu untuk tanaman dan untuk tanah. Kaki seribu membantu menguraikan bahan organik menjadi partikel lebih kecil yang dapat diakses oleh mikroorganisme. Hasilnya, tanah lebih subur, lebih gembur, dan penuh dengan nutrisi. Mereka juga memperbaiki struktur tanah lewat terowongan atau lubang-lubang yang mereka buat. Kaki seribu berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah sebagai dekomposer alami. Mereka memakan sisa-sisa tumbuhan yang membusuk dan menguraikannya menjadi unsur hara yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Selain itu, aktivitas kaki seribu juga membantu memperbaiki struktur tanah secara keseluruhan, membuatnya lebih gembur dan mudah ditembus oleh perakaran tanaman. Berikut ini adalah beberapa manfaat kaki seribu di dalam tanah. Yang pertama, sebagai pengurai. Kaki seribu memiliki peranan sebagai pengurai bahan organik yang ada di tanah. Kaki seribu memakan daun-daun kering, ranting, dan sisa-sisa tumbuhan yang membusuk, membantu proses penguraian dan mendaur ulang nutrisi ke dalam tanah. Manfaat kedua, peningkatan kesuburan tanah. Dengan penguraian bahan organik, kaki seribu dapat melepaskan nutrisi seperti nitrogen, mineral penting lainnya ke dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Manfaat ketiga, kegemburan tanah. Aktivitas menggali dan bergerak yang dilakukan oleh kaki seribu dapat membantu melonggarkan tanah, membuatnya lebih gembur dan aeralis. Ini akan sangat membantu petani sehingga lahannya tidak mudah mengalami pemadatan. Manfaat keempat dari kaki seribu yaitu top kompos atau peningkatan kualitas kompos. Kaki seribu dapat membantu dalam proses dekomposisi bahan organik, menghasilkan kompos yang lebih baik lagi dan lebih berkualitas karena penguraiannya menjadi lebih maksimal. Manfaat lain dari kaki seribu ini sebagai sumber makanan bagi hewan lain seperti burung dan jenis serangga lainnya, sehingga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Meskipun kaki seribu dapat menjadi hama pada tanaman tertentu,
keberadaan mereka secara umum sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. Cara mengontrol populasi kaki seribu. Pengendalian kaki seribu yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah lain seperti kerusakan lingkungan atau resistensi hama terhadap insektisida tertentu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengendalian yang bijaksana dan terencana dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan ekosistem. Jika jumlahnya berlebihan, Anda bisa mengontrol populasi kaki seribu dengan pengendalian seperti berikut ini. Pengendalian kaki seribu atau cara mengontrol kaki seribu. Yang pertama adalah pastikan lahan memiliki drainase yang baik untuk mengurangi kelembapan. Hindari genangan air yang dapat menarik kaki seribu datang ke lahan kita. Yang kedua yaitu kebersihan lahan. Silahkan buang sisa-sisa tanaman seperti daun kering, bahan organik yang membusuk di sekitar tanaman, dan jangan lupa lakukan juga penyiangan secara teratur untuk mengurangi tempat persembunyian kaki seribu. Cara ketiga yaitu gunakan mulsa yang tepat. Jika menggunakan mulsa, pastikan mulsa tidak terlalu tebal dan tidak langsung tersentuh dengan batang tanaman. Hindari mulsa organik yang mudah membusuk. Cara yang keempat, gunakan penghalang fisik. Pasang penghalang seperti pasir atau abu di sekitar tanaman untuk mencegah kaki seribu mencapai di bagian akar. Cara yang kelima yaitu gunakan predator alami. Jika memungkinkan, perkenalkan predator alami kaki seribu seperti burung atau serangga tertentu. Namun, pastikan predator tersebut tidak memakan tanaman kita. Pengendalian keenam yaitu menggunakan insektisida. Penggunaan insektisida sebaiknya dihindari karena dapat membunuh organisme tanah lainnya yang bermanfaat dan dapat merusak keseimbangan ekosistem atau dosisnya dipakai dengan bijak. Kaki seribu bukan sekedar hewan menjijikkan yang harus dimusnahkan. Dalam jumlah wajar, dengan manajemen yang tepat, mereka bisa menjadi sahabat bagi tanaman kita. Mengenal lebih dalam makhluk kecil ini adalah langkah menuju pertanian yang lebih bijak dan alami. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di video berikutnya, kita akan membahas seputar pertanian, nutrisi, cara olah tanah, insektisida, dan fungisida. Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Silahkan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.